Sedang dalam tahap mewujudkan rumah impian dan Anda masih bingung tahapan-tahapannya? Berikut jawabannya. Rumah yang dibangun di lahan yang kosong dengan memakai jasa arsitek ataupun kontraktor itu akan lebih mengakomodasi keinginan, desain rumah, dan kebutuhan tata ruang di rumah Anda. Yang pertama adalah legalitas dari lahan yang akan kita bangun. Ini sangat penting karena ini bisa menjadi hal yang sangat fatal untuk kedepannya apabila ternyata terbukti tanahnya sengketa. Jadi pastikan yang pertama adalah tanahnya bersertifikat dan cek sertifikatnya di Badan Pertanahan Nasional BPN. Dan Anda juga bisa mengecek ke lingkungan atau ke keluarga penjual lahan tersebut sejauh mana keamanan dari status tanah tersebut. Yang kedua, perhatikan akses jalan ya. Ini akan menjadi pertimbangan penting manakala Anda beraktivitas setiap harinya, baik itu lahan yang berada di perkampungan ataupun di pertengahan antara kampung dengan kota ataupun di perkotaan. Pastikan Anda nyaman untuk kedepannya bertransportasi ya, beraktivitas baik mengantar sekolah anak ataupun kedepannya Anda akan kerja ditempatkan di mana gitu. Yang ketiga, perhatikan juga fasilitas dan keadaan di sekitar lingkungannya. Seperti mungkin Anda akan menjadikan sebagai pertimbangan tambahan, yaitu ketika di lingkungan ada sarana ibadah yang dekat seperti masjid yang muslim ataupun gereja bagi yang non muslim, ataupun memang dekat dengan pusat perbelanjaan kalau di kota, dengan sekolah bagi teman-teman yang mempunyai anak baik TK, SD ataupun SMP. Dan menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting, yang tidak kalah penting adalah keamanan dari lahan tersebut. Jangan sampai memang di lahan tersebut adalah area langganan banjir ataupun berpotensi longsor ataupun memang dekat dengan gunung berapi dan sebagainya teman-teman. Yang keempat, pastikan untuk jaringan listrik, jaringan telepon yang akan Anda jadikan sebagai fasilitas utama itu pun sudah bisa terpasang ya, atau ada akses untuk mengakses ke rumah kita. Terutama untuk fasilitas air bersih lah. Untuk fasilitas air bersih itu benar-benar harus kita cek gitu. Bukan hanya air yang tersedia, namun apabila kita bisa membuat sumur bor, cek juga kedalaman dari sumur bor tersebut, apakah kualitasnya memang bagus atau memang ada keterbatasan ya teman. Yang keenam adalah kita cek juga dari tekstur tanahnya ya. Jadi memang ada beberapa varian tanah terutama yang berada di lingkungan kota Bandung. Di perkampungan misalnya itu ada tanah merah, ada tanah yang hitam, ada tanah yang banyak kerikil batu-batuan atau memang banyak sekali unsur batu besar. Itu bisa jadi menjadikan pertimbangan bagi kita. Misalkan kita akan lebih dominan bercocok tanam, maka kita akan mencari lahan yang memang mempunyai lahan tanah yang subur, yang hitam-hitaman ya, seperti Lembang dan sebagainya. Atau memang kita ingin mempunyai rumah yang kokoh, maka pilihlah tanah merah ya. Tanah merah lebih kokoh, lebih padat. Atau memang kita ingin mencari lahan yang lebih banyak sumber airnya, kita bisa cek ya teman-teman, untuk misalnya di area bebatuan atau banyak pohon bambu itu yang lebih banyak sumber airnya. Yang ketujuh, bisa kita cek juga lahannya untuk posisi atau kemiringannya ya, karena beberapa lahan itu apalagi di perkampungan atau semi perkampungan itu ada lahan yang miring tajam gitu, atau yang miringnya masih wajar, yang memang terapnya masih bisa kita bikin atau kita manfaatkan bahkan sebagai desain bangunan itu sendiri ya. Tapi ketika memang kita tidak mengharapkan desain bangunan dengan bertahap-tahap, maka kita lebih cocok untuk memilih tanah yang datar ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk keadaan tanah yang miring ataupun bertahap itu akan memakan biaya konstruksi yang lebih besar ya teman-teman. Tips yang ke-8 adalah pertimbangan untuk kebisingan teman-teman semuanya. Kita akan menempati rumah ini bukan 1 atau 2 tahun, melainkan bisa jadi seumur hidup kita. Untuk itu kenyamanan, kebisingan itu menjadi pertimbangan. Misal lahan yang akan kita beli adalah lahan yang berada tepat di dekat pabrik atau di tempat umum yang sering diadakan acara yang menghadirkan kebisingan seperti gor ataupun tempat pertemuan lainnya, itu bisa menjadikan pertimbangan bagi kita, bagi kenyamanan kita. Yang ke-9, sebelum kita menentukan atau membeli suatu lahan di daerah tertentu, maka alangkah baiknya kita cross check untuk kebudayaan, ataupun yang penting itu adalah peraturan daerahnya ya, karena setiap daerah itu berbeda-beda peraturannya. Silahkan teman-teman semuanya mengecek apakah lingkungan dan peraturan daerah di lahan tersebut cocok dengan apa yang Anda cita-citakan, apa yang Anda harapkan.
Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah jangan lupa kita mengecek juga untuk fasilitas air kotornya ya. Untuk drainase pembuangan air kotor itu bisa kita cek aman ya. Memang ada saluran yang bisa kita sambungkan dari rumah kita untuk membuang limbah air kotor. Itu mungkin teman-teman 10 poin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.